Miss kelas 5 ketemu lagi dengan Miss Lia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dengan materinya yaitu menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya. Sebelum Miss memulai penjelasan Miss pada hari ini, semuanya persiapkan dirinya, terutama persiapkan bukunya. Buka buku ESPS-nya ya, buka buku ESPS-nya halaman 17. Pada hari ini kita akan belajar yaitu masih menggunakan kata tanya. Sudah? Semuanya simak dan dengarkan penjelasan yang Miss sampaikan pada hari ini. Baiklah, Miss mulai Bahasa Indonesia kelas 5. Baiklah, informasi menggunakan kata tanya. Dengan tujuan pembelajaran, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Itu merupakan kata tanyanya, yaitu kata tanya apa saja. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya di sini kita akan mulai pembahasannya, yaitu kita masuki dari pengertian informasi. Ya. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Miss ulang sekali lagi pengertian dari informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Oke, jadi informasi itu penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Itu merupakan pengertian dari informasi. Oke, selanjutnya. Dalam buku ataupun papan pengumuman, informasi seringkali ditulis secara lebih singkat, yaitu info. Miss ulang sekali lagi. Dalam buku ataupun papan pengumuman, informasi seringkali ditulis secara lebih singkat, yaitu informasi. Selanjutnya, sini kita belajar lagi. Informasi dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya. Ulang, informasi itu dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya, yaitu ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, Miss ulang, ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di minggu yang lalu kita juga sudah mempelajari kata tanya ini. Sudah Miss jelaskan kata tanya apa itu berfungsi untuk apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, serta bagaimana. Miss ulang sekali lagi ya. Kata tanya apa itu berfungsi untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Itu fungsi dari kegunaan kata tanya apa. Sekarang fungsi kegunaan kata tanya di mana, yaitu menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Itu fungsi atau kegunaan kata tanya di mana. Sekarang kata tanya kapan ya. Kata tanya kapan digunakan atau menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Itu kata tanya kapan. Sekarang kata tanya siapa. Baiklah. Kata tanya siapa digunakan atau menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Itu kata tanya siapa. Sekarang kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi atau menunjukkan penyebutan alasan
atau sebab dalam suatu cerita. Itu kegunaan dari kata tanya mengapa. Sekarang kata tanya yang terakhir, yaitu ada kata tanya bagaimana yang berfungsi atau menunjukkan, yaitu menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Jadi itu merupakan kata tanya yang digunakan untuk mencari suatu informasi. Selanjutnya, contoh teksnya ya. Sekarang buka bukunya, buku ESPS-nya halaman 18. Jadi pada buku ESPS halaman 18, di sini ada Miss tuliskan contohnya. Miss ambil contohnya dari buku ESPS halaman 18. Sudah dibuka bukunya? Oke, sini Miss akan bacakan judulnya. Miss akan bacakan teksnya, yaitu banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Itu merupakan teksnya. Jadi di sini kita akan mencari, yaitu informasi. Informasinya itu bagaimana kita mencari informasinya? Yaitu dengan menggunakan kata tanya. Oke, pada kolom ini di sini kita sesuaikan. Informasinya udah diketahui, yaitu pertama, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Jadi, mana kata tanya yang tepatnya? Apa, siapa, atau mengapa? Ya, di sini dia kata tanya yang tepatnya apa? Mengapa kata tanya yang tepat itu apa? Ya, coba kita perhatikan kembali lagi. Halaman 17. Kata tanya apa ini sebenarnya kegunaannya apa atau menunjukkan apa ya? Kata tanya apa itu menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Jadi benar ya, apa yang dimaksud dengan banjir atau apa pengertian banjir? Jadi di sini informasinya, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Jadi sesuai kata tanyanya dengan informasinya. Selanjutnya nomor 2. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Mana kata tanya yang tepatnya? Apa, siapa, atau mengapa? Ya. Oke, jadi kata tanya yang tepatnya adalah mengapa. Mengapa jawabannya nomor 2 ini kata tanya mengapa? Kita kembali lagi. Kita kembali lagi halaman 17. Kata tanya mengapa ini sebenarnya menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Oke. Jadi banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Oke, itu informasinya. Mengapa? Berarti mengapa banjir dapat terjadi, yaitu karena sungai dipenuhi oleh sampah. Jadi jawaban atau informasi nomor 2 ini kata tanyanya dengan menggunakan kata tanya mengapa, karena sesuai informasinya dengan kata tanyanya. Selanjutnya nomor 3. Informasinya ini, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Mengapa kata tanya yang digunakannya siapa? Oke, kita kembali lagi, yaitu siapa. Berarti siapa yang kehilangan tempat tinggal? Berarti jawabannya masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Itu jawabannya. Oke, jadi sesuai kata tanyanya dengan informasinya. Jadi anak-anak Miss, tugas kamu yaitu di rumah kerjakan buku ESPS-nya halaman 18.
1, 2, 3, 4, 5. Situ ada 5 soal ya. Yang dimana tugasnya kamu juga menentukan, yaitu menentukan kata tanya mana yang tepat pada informasi dari soal 1 sampai 5. Ya, kata tanya mana yang tepat? Kata tanya apakah, kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Jadi kamu centang ya, kata tanya yang mana yang tepat yang sesuai dengan informasinya. Oke, itu di halaman 18. Sekarang buka buku SPS-nya halaman 21. Di sini juga ada tugas sama halnya seperti di halaman 18. Kamu di sini juga harus menyesuaikan kata tanya yang mana yang tepat pada teks tersebut ya. Kata tanya yang mana yang tepat. Oke, halaman 21 kamu juga menentukan kata tanya yang mana yang tepat pada soal dari soal 1 sampai soal nomor 5. Ya, tugas ini kamu kerjakan di rumah. Langsung dikerjakan di buku ESPS-nya ya, dikerjakan langsung di buku ESPS-nya. Dan jangan lupa difoto lalu di-sharekan ke GC kamu, yaitu GC kelas 5 ya. Oke, jangan salah pengerjaan tugasnya. Sudah, demikian penjelasan Miss pada hari ini. Semoga anak-anak Miss paham akan penjelasan dan materi kita pada hari ini. Baiklah, demikian dan terima kasih.